Menjawab pertanyaan, setiap berapa ribu kilometer kita harus mengganti oli atau berapa bulan, itu jawabannya tidak bisa langsung 10.000 atau 6 bulan, tidak bisa. Setiap mobil beda-beda, setiap merek oli juga beda-beda. Kita ambil contoh untuk Toyota, rekomendasi pabrikannya adalah 10.000 kilometer atau 6 bulan. Untuk Suzuki biasanya di 5.000 kilometer atau 3 bulan, lebih cepat kan. Untuk Mitsubishi atau Honda atau Nissan kurang lebih di antara 5.000 atau 10.000 lah ya, gue lupa. Nah, berdasarkan pengalaman nih, gue ganti oli Toyota rutin setiap 10.000 kilometer atau 6 bulan, mana yang tercapai lebih dahulu. Pada saat mencapai kilometer 10.000 itu mesinnya menjadi kotor. Jadi dapat disimpulkan itu kalau pakai 10.000 kayaknya telat nih ganti oli untuk merek Toyota dengan oli standarnya Toyota ya. Kenapa? Karena oli standarnya dari pabrikan itu biasanya kualitasnya biasa aja. Gue nggak bisa bilang jelek ya, tapi kualitasnya biasa aja. Contoh untuk Honda dan Toyota cukup diketahui ya, Honda itu olinya nih, oli Honda mobil, yang membuat pabrikannya adalah jeng jeng ini nih, pabrikannya yang membuat PT Pertamina Lubrikan. Nah, jadi oli lokal ini. Toyota pun sama, pakainya Pertamina. Kalau si Mitsubishi nih, Mitsubishi full sintetis, pakainya dia Shell, olinya itu PT, diproduksi oleh PT Shell ya. Kalau Suzuki pakainya X-Star. Jadi beda-beda kualitas setiap oli itu. Nah, dari melihat hal ini, kalau untuk oli pabrikan gue tidak merekomendasikan sampai dengan 10.000 ya. Jadi 5.000 sebaiknya ganti. Nah, melihat hal itu karena gue pengalaman ganti-ganti mobil, dan setiap mobil yang gue pakai, gue jual itu pasti gue servis dulu, gue ganti oli dulu. Jadi gue pakai banyak merek oli nih, gue coba-coba kan. Dari percobaan gue itu ada 2 merek oli yang rekomendasi nih. Kenapa 2 merek oli ini disuruh rekomendasikan? Karena satu, harganya murah. Kedua, 2 merek ini untuk ngecek keasliannya cukup gampang. Karena contoh Shell ya, contoh Shell itu bisa pakai barcode di sini untuk ngecek keasliannya. Kalau misalnya PTT Lubrikan ini gue rekomendasikan ya, 2 merek ini ya, Shell dan PTT ini gue rekomendasikan karena PTT ini gue belinya di official store-nya. Nah, kenapa 2 merek ini? Karena 2 merek ini biasa gue pakai, harganya terjangkau, ngecek keasliannya gampang karena sekarang banyak oli palsu, terus tarikannya juga enteng, mesin halus. Nah, dengan harga terjangkau jadi gue pilih dong 2 merek ini. Seperti itu. Jadi kalau untuk mobil-mobil seperti mungkin yang banyak di pasaran ya, Avanza, Livina, R3. Nah, gue rekomendasinya Shell. Tapi Shellnya bukan yang ini ya. Ini karena kemarin gue ganti oli untuk si Vios Limo nih. Vios Limo ini kilometernya udah tinggi, 240.000. Jadi gue pakai Shellnya yang agak kental, HX6 1040. Kalau untuk mobil yang biasa gue pakai Suzuki R3 gue biasanya pakai Shell ini nih. Suzuki R3 yang ini gue pakai nih, Shell full sintetis. Nah, untuk si Innova Reborn gue pakainya si PTT Lubrikan. Jadi berasa banget tuh ketika gue ganti ke Shell atau ke PTT ini dari oli standar ya. Tuh terasa banget, mesinnya lebih halus, tarikannya juga lebih enteng dengan harga yang cukup terjangkau. Sebenarnya kalau Anda budget berlebih mah banyak ya merek-merek lebih bagus, Q8, Motul atau Repsol, mungkin banyak yang lebih bagus. Tapi gue pakai 2 merek ini karena harganya terjangkau dan ngecek keasliannya gampang. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk mengganti oli mobil itu sebaiknya kalau olinya full sintetis bisa diganti setiap 10.000 km atau 6 bulan, mana yang tercapai lebih dahulu. Kalau olinya semi sintetis, nah ini contohnya semi sintetis nih, sintetik teknologi. Ini semi nih. Kalau yang full tuh yang ini nih, full sintetis. Nah, ini full. Yang PTT gue pakai juga full. Jadi setiap oli itu, contoh Shell atau PTT ini, dia ngeluarin yang semi atau yang full atau yang mineral juga ada. Nah, kalau yang full sintetis, kalau yang semi sintetis itu bisa sampai 6.000 km atau 6 bulan, mana yang tercapai lebih dahulu. Jadi begitu ya untuk mengganti oli rekomendasinya. Terima kasih.